Halo Sahmania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Meskipun namanya ada nama Wood, nama perusahaannya, tapi sebenarnya mereka enggak bergerak di bidang perkayuan. Tapi mereka bergerak di bidang yang lebih daripada perkayuan, yakni adalah properti. Nama perusahaannya adalah Greenwood Sejahtera Tbk dengan kode emiten GWSA atau kita panggil aja GWSA. Perusahaan properti yang satu ini mencatatkan kinerja yang lumayan karena ada laba. Cuman bagi saya sih masih belum terlalu menarik. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Berita-beritanya sih oke-oke aja. Jadi mereka berita-beritanya ini cukup optimis tentang pasar properti yang mereka geluti. Meskipun BBM naik, suku bunga juga naik, tapi mereka optimis bahwa pasar properti bisa bangkit. Kita akan lihat sejarahnya di sebelah sini. Mereka didirikan pada tahun 1990, berarti udah sekitar 33 tahun mereka berdiri ya, 33. Mereka bergerak di bidang properti pastinya ya. Ada berbagai proyek yang sudah mereka tangani di sebelah sini seperti DCC Batavia 1, Capital Square, lalu ada Batavia 2 lagi, Holiday Inn Place juga ada. Bergerak di bidang properti sih sebenarnya bagi saya sih cukup beresiko ya. Karena memang kalau mau booming banget, memang booming banget seperti pada tahun 2013 itu sektor properti sangat laku karena pada waktu itu banyak sekali dukungan daripada pemerintah, suku bunganya rendah, dan juga waktu itu banyak sekali ekonomi pulih kembali, jadi akhirnya properti lagi booming banget. Tapi di tahun 2023 ini suku bunga sekarang kan lagi tinggi nih karena merespon inflasi yang terjadi di mana-mana, jadi harus menaikkan suku bunga. Jadi sektor properti ya sepertinya akan lebih lesu untuk tahun ini sih. Tapi kalau misalnya suku bunga udah lebih rendah, maka sektor properti akan lebih booming lagi. Jadi itu yang lagi ditunggu oleh GWSA ini juga. Jadi untuk sekarang sih bagi saya sih cukup berisiko kalau mau masuk properti untuk sekarang. Jadi ya bisa wait and see dulu. Sekarang kita akan lihat memegang sahamnya. Porsi masyarakatnya 20%. Ini aman. Lalu ada Prima Permata ya, Sejahtera memegang 56% saham GWSA. Ini beritanya sih nggak ada sangkut pautnya dengan GWSA beberapa ya, seperti tentang minyak goreng, nama bayi, dan juga minyak goreng lagi, karena ada nama perusahaan yang mirip-mirip dengan nama pengendalinya. Oke, jadi kita langsung skip, kita masuk ke laporan keuangan daripada GWSA ini yang sudah update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Kita coba lihat dulu PDF-nya. Nah, ini dia. Dia memiliki cukup banyak anak perusahaan di sini. Lalu untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan satuan, jadi kita nggak perlu kali-kali lagi. Langsung kita masuk ke laba rugi untuk entitas induk seberapa besar, yakni 65 miliar rupiah. Yap, kebanyakan datang dari net profit sih. Ini berarti ada kenaikan. Mungkin ada anak perusahaannya atau saham yang mereka pegang itu ada yang naik sehingga mereka mencatatkan net profit yang cukup tinggi. Meskipun operating profitnya mengalami kerugian. Ini sebenarnya saya kurang suka sih karena berarti mereka tidak mendapatkan laba dari kegiatan transaksi jual beli seperti properti, apartemen, nggak ada. Malah mengalami kerugian. Untuk PBV-nya dia masih cukup murah. PBV-nya 0,17 kali, memang murah, tapi PR-nya masih cukup mahal ya, 13 kali. Jadi kalau untuk sekarang sih memang laba di bidang properti masih ada yang cukup rendah ya. Operating profit margin-nya minus 84%. Ini berarti mereka mengalami kerugian yang cukup parah. Mungkin kenaikan bahan baku, kenaikan harga bahan baku properti atau yang lainnya. Tapi net profit margin-nya cukup tinggi, 150%. Ini cukup gede ya. Itu berarti memang kenaikannya 1,5 kali lipat daripada penjualannya, daripada salesnya. Salesnya kan ini 43M doang. Lalu untuk return on equity-nya cuma 1%-an. Ini cukup kecil. Lalu di sisi liquidity-nya cash ratio 89%. Masih belum 100% tapi cukup besar. Lalu ada quick ratio-nya 180%. Jadi GWSA ini di sisi liquidity, di sisi keuangan sih aman ya. Dia bisa membayar hutang jangka pendeknya ya. Kita bisa coba cek di sini di PDF-nya dari aset rancanya terlebih dahulu ya. Aset kasnya 80 miliar. Lalu piutangnya ya total sih sekitar 5M lah gitu ya. Ini persediaan sih kita nggak bisa jadi patokan sih sebagai quick rasionya.
Karena persenan lancar itu kan susah buat dijual juga, meskipun aset lancar, tapi yang lebih liquid itu sih biasanya kas 80M di sini kita lihat ya. Lalu untuk liabilitas jangka pendeknya 90M. Jadi dikit lagi bisa bayar pakai cash. Jadi lumayan bagus sih GWSA ini. Cuman kalau mau perfect banget 100% sih masih belum ya. Untuk total hariannya 29 juta rupiah, masih belum terlalu liquid. Ini pergerakan sahamnya ya. Jadi kalau ditanya apakah GWSA ini menarik bagi saya sih masih belum tertarik ya. Kalau mau referensi lain yang bergerak di bidang properti sih saya juga nggak ada sih. Palingan kalau bidang lain sih banyak di sini ya. Silakan dilihat di watchlist premium saya. Jadi itu aja pembahasan tentang saham properti GWSA yang masih mengalami kerugian di bidang operating profit. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.